Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Clara Utariani. Saya merupakan mahasiswi aktif dari Politeknik Negeri Sriwijaya. Saya berasal dari kelas 4 TEB dengan NIM 062040350390 dalam mata kuliah Cloud Computing and Lab. Baiklah, selama beberapa menit ke depan, saya akan menjelaskan dan membahas materi yang akan saya bahas, yaitu mengenai cloud storage atau penyimpanan awan. Saya harap di akhir video ini kita dapat memahami mengenai materi cloud storage, sehingga dapat menjadi pengetahuan kita ke depannya mengenai cloud computing dan menjadi manfaat kita. Sebelumnya, yang pertama, saya akan menjelaskan apa saja yang akan saya bahas pada cloud storage ini. Yang pertama, saya akan membahas mengenai pengertian cloud storage. Apa itu cloud storage dan karakteristik dari cloud storage itu sendiri. Yang kedua, saya juga akan membahas kelebihan dan kekurangan dari cloud storage. Yang ketiga, saya juga akan membahas mengenai cara kerja cloud storage. Yang keempat, ada jenis-jenis cloud storage. Yang kelima, ada manfaat dari cloud storage. Yang keenam, contoh layanan dari cloud storage itu sendiri. Baiklah, kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu mengenai pengertian cloud storage. Apa sih cloud storage itu? Jadi, cloud storage adalah media penyimpanan file berbasis online atau digital yang mengandalkan koneksi internet untuk diakses. Data yang disimpan ke dalam cloud storage akan disimpan di sejumlah server yang dikelola oleh pihak penyedia layanan atau yang disebut dengan hosting. Cloud storage ini sendiri merupakan terobosan baru dalam dunia storage atau penyimpanan data yang menonjolkan banyak kelebihan di dalamnya jika dibandingkan dengan media penyimpanan offline seperti hard disk dan flash disk. Jadi, data yang disimpan ke dalam cloud storage akan disimpan di sejumlah server yang dikelola oleh pihak penyedia layanan tersebut atau penyedia layanan dari cloud storage. Cloud storage juga memiliki karakteristik tersendiri, yaitu karakteristik yang ditampilkan dari cloud storage adalah metode penyimpanannya. Berbeda dengan memory card, media penyimpanan ini memang bisa bekerja apabila terkoneksi dengan internet, entah itu koneksi internet yang berasal dari paket data, Wi-Fi, ataupun yang lainnya. Jadi, dapat diartikan bahwa cloud storage ini memiliki kelebihan dari tempat penyimpanan lainnya karena hanya mengandalkan koneksi internet untuk mengakses data yang akan dikirim atau diterima, serta penyimpanan data yang akan kita akses. Selanjutnya, ketika kita mengenal terobosan baru, terutama dalam dunia penyimpanan, kita juga pasti bertanya-tanya mengenai kelebihan dan kekurangan. Di sini saya juga akan membahas kelebihan dan kekurangan dari cloud storage. Cloud storage memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan media penyimpanan offline. Yang pertama, kelebihan dari cloud storage ialah mudah, ringan, dan ringkas. Yang kedua, lebih efisien. Yang ketiga, memiliki data cadangan. Yang keempat, kontrol data. Dan yang kelima, bersahabat dengan lingkungan. Yang pertama, mudah, ringan, dan ringkas. Karena data berada di internet. Tentu saja kita bisa dengan mudah mengaksesnya.
dengan catatan yang tadi, yaitu harus ada koneksi internet yang terhubung. Tidak perlu repot membawa perangkat atau kabel yang terlalu banyak untuk mengakses media penyimpanan ini. Yang kedua, kelebihan dari cloud storage ialah lebih efisien. Kolaborasi dengan teman jadi jauh lebih mudah. Tidak ada lagi reaksi seperti ketinggalan di rumah atau file terlalu besar kalau lewat email. Kirim link file atau kalau memang penting, bisa di-share folder ke temanmu itu. Bahkan, seperti OneDrive atau Google Drive sendiri, kita bisa mengedit dokumen yang ada di cloud secara bersamaan dengan teman, sehingga kita dapat secara tidak langsung kita dapat sekaligus berdiskusi dengan teman tentang yang kita bahas pada Google Drive tersebut. Yang ketiga, memiliki data cadangan. Pastinya memiliki data cadangan ini adalah hal yang terpenting dalam media penyimpanan. Mengapa ini penting? Kita tidak tahu bencana apa yang terjadi, bencana ringan seperti hard disk yang rusak ataupun yang hilang. Yang keempat, kelebihan dari cloud storage ialah kontrol data. Ketika kita berkolaborasi, seringkali kita saling mengirim file, entah itu lewat email ataupun flash disk. Makin lama kita bisa dibuat bingung dengan yang mana yang benar, judul yang semakin tidak jelas, dan lain-lain. Dengan data di cloud, file yang disimpan tetap sama, dan kita juga bisa menambah catatan untuk perubahan yang dilakukan, atau biasa disebut dengan change log. Yang kelima, lebih bersahabat dengan lingkungan. Yang dimaksud dengan bersahabat dengan lingkungan ini ialah mungkin lebih bersifat jangka panjang. Tapi penggunaan cloud storage memang akan mengurangi penggunaan perangkat keras. Dengan demikian, limbah juga akan berkurang. Selanjutnya, ada kekurangan dari cloud storage. Kalau ada kelebihan, pasti juga terdapat kekurangan, yaitu yang pertama bergantung pada koneksi internet. Cloud storage hanya memerlukan koneksi internet untuk membuat pengguna tidak dapat mengaksesnya saat koneksi internet tidak tersedia. Hal ini menjadi kelemahan karena bisa saja saat penyimpanan data dibutuhkan justru tidak bisa diakses dan tidak ada alternatif lain. Yang kedua yaitu rentan dibajak. Walaupun cloud storage ini memiliki keamanan atau memiliki data cadangan yang cukup terjamin, tapi bisa saja sewaktu-waktu data yang tersimpan bisa dibajak oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Cloud storage sudah pasti memiliki keamanan yang tinggi guna menjaga data pengguna. Namun, tidak menutup kemungkinan jika data tersebut bisa dibajak atau dihack oleh oknum tertentu. Yang ketiga ialah permasalahan teknis. Permasalahan teknis bisa saja dapat terjadi, seperti pengguna melupakan layanan konsumen yang berupa kata username atau password dari akun yang telah dibuatnya, sehingga perlu untuk menghubungi layanan konsumen yang disediakan oleh penyedia cloud storage. Masih ada kelemahan lain dari cloud storage ini sendiri, yang terus dicari solusinya oleh pengembang dan penyedia jasa cloud storage, seperti performa yang tergantung pada kelancaran koneksi internet, layanan yang membutuhkan bandwidth yang sedikit besar, serta kelemahan lainnya. Selanjutnya, ada cara kerja dari cloud storage. Cara kerja dari cloud storage itu yang pertama, mengirim salinan ke penyedia layanan cloud. Selanjutnya, diakses untuk mendownload atau melakukan perubahan. Dan yang terakhir, menghubungkan koneksi internet, lalu bisa disimpan. Proses penyimpanan data ke media penyimpanan cloud storage dapat diartikan dengan mengirim salinan ke penyedia layanan cloud atau hosting lewat jaringan internet. Selanjutnya, server akan memberikan Anda akses untuk mendownload atau melakukan
perubahan saat Anda ingin membuka data-data tersebut. Biasanya, layanan cloud storage ini tidak hanya mengandalkan satu server saja. Sebagian besar aplikasi pada cloud storage ini juga tidak perlu melakukan instalasi karena sudah terpasang pada media internet, misalnya pada Google Drive. Kita hanya perlu menyiapkan koneksi internet yang stabil untuk mengakses Google Drive tersebut. Seperti yang kita ketahui, bahwa Google Drive ini merupakan salah satu perusahaan besar, yakni Google Inc. Yang bertindak sebagai server adalah pihak Google itu sendiri. Selanjutnya, ada jenis-jenis dari cloud storage. Yang pertama, ada personal, yang kedua ada private, yang ketiga ada public, dan yang keempat ada hybrid. Apa sih personal cloud storage itu? Personal cloud storage adalah jenis mobile cloud storage yang digunakan untuk menyimpan data perorangan, dan penyedia layanan tersebut menyediakan akses data dimanapun berada. Contohnya adalah Apple iCloud. Jadi, personal cloud storage ini memiliki arti untuk pengguna menyimpan data perorangan dan dapat digunakan di mana saja karena lebih mudah diakses. Yang kedua, ada private cloud storage, yaitu bentuk penyimpanan awan yang perusahaan dan media layanan cloud yang terintegrasi dalam pusat data perusahaan. Jadi, misalkan suatu perusahaan memiliki data penting yang harus dijaga privasinya, dia dapat memilih jenis private cloud storage ini. Yang ketiga, ada public cloud storage, yaitu merupakan perusahaan penyedia layanan penyimpanan cloud storage yang mengatur keseluruhan data perusahaan pada cloud, seperti simple storage service atau disebut dengan S3. Yang terakhir, ada hybrid. Hybrid ini merupakan kombinasi dari private dan public cloud storage, di mana data-data penting disimpan dalam penyimpanan pribadi perusahaan, sedangkan data lain atau arsip-arsip perusahaan disimpan dalam public storage yang bisa diakses pada penyedia layanan cloud. Jadi yang dimaksudkan dari hybrid ini lebih menguntungkan karena mengkombinasi dari private dan public cloud storage. Selanjutnya ada manfaat cloud storage. Manfaat utama yang saya ambil dari cloud storage ini, yang pertama ialah menyimpan data, yang kedua berbagi data, yang ketiga cadangan data penting. Menyimpan data merupakan manfaat utama dari cloud storage, yaitu sebagai tempat penyimpanan yang lebih praktis dan tidak perlu perangkat keras tambahan apapun. Dengan berbekalkan koneksi internet, kita sudah bisa menyimpan data yang diinginkan kapanpun dan dimanapun. Jadi, dapat ditarik kesimpulan, tempat penyimpanan yang lebih praktis dan tidak perlu perangkat keras tambahan. Yang kedua, ialah berbagi data. Berbagi data jadi lebih mudah dengan menggunakan cloud storage. Mengapa? Karena pasalnya, hanya dengan bermodalkan koneksi internet, kita sudah bisa berbagi data dengan orang lain tanpa harus bertemu langsung dengannya. Atau takut data yang kita kirimkan itu berat untuk dikirim atau diterima. Dan dapat diambil kesimpulan, berbagi data pada cloud storage ini lebih mudah karena hanya dengan bermodalkan koneksi internet. Yang ketiga, ada cadangan data penting. Biasanya kita sering menyimpan data penting pada flash disk, hard disk, Google Drive, eksternal, PC, laptop, dan perangkat lainnya. Pernahkah kita memikirkan apakah data tersebut akan hilang? Kita tahu bahwa perangkat elektronik sangat rentan terhadap kerusakan, belum lagi ancaman virus yang sewaktu-waktu dapat merusak atau menghapus data yang kita simpan.
Dengan mengunggah data penting ke layanan penyimpanan cloud, kita tidak perlu lagi khawatir kehilangan data penting yang kita simpan. Selanjutnya yang terakhir, ada contoh layanan dari cloud storage. Banyak layanan dari yang menyediakan layanan cloud storage ini. Itu ada dua, layanan cloud storage tanpa biaya atau gratis, dan layanan cloud storage berbayar. Layanan cloud storage tanpa biaya atau gratis ini seperti contohnya Google Drive, iCloud, OneDrive, dan Dropbox. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa layanan cloud storage tanpa biaya ini hanya memiliki kapasitas maksimum, misalnya seperti pada Google Drive yang hanya memiliki kapasitas penyimpanan 15 GB. Yang kedua, ada layanan cloud storage berbayar. Layanan cloud storage berbayar ini contohnya pada layanan Amazon Cloud Drive, Apple iCloud, Bitcasa, iDrive, SkyDrive, dan masih banyak lagi layanan cloud storage berbayar lainnya. Jadi, dari materi yang telah saya bahas sebelumnya, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa cloud storage adalah media penyimpanan berbasis online atau digital yang mengandalkan koneksi internet untuk akses data. Seperti yang kita bahas sebelumnya, bahwa cloud storage ini memiliki kelebihan dibandingkan media penyimpanan offline lainnya, karena hanya mengandalkan koneksi data dan lebih praktis dan efisien. Karena data berada di internet, tentu saja kita bisa dengan mudah mengaksesnya, dengan catatan koneksi internet yang tersedia harus stabil. Dan penggunaan cloud storage memang akan mengurangi penggunaan perangkat keras, sehingga timba juga berkurang. Selain itu, cloud storage juga memiliki keamanan yang terjamin karena memiliki data cadangan, sehingga kita tidak perlu khawatir akan data yang kita simpan pada cloud storage, dan lebih mudah dan efisien dibandingkan dengan media penyimpanan lainnya. Setiap media penyimpanan pasti memiliki kelebihan dan kelemahan, dan masih banyak lagi kelebihan dari cloud storage ini yang jika kita telah lebih dalam, kita bisa menemukan kelebihan lainnya ataupun kekurangan. Meskipun memiliki kelemahan lainnya dari cloud storage ini, penyedia layanan cloud storage terus mencari solusi agar dapat mengembangkan media penyimpanan cloud storage ini, sehingga performa yang bergantung pada kelancaran koneksi internet itu dapat diperbaiki. Itu saja pembahasan dan penjelasan dari saya mengenai materi dari cloud storage. Seperti yang saya bilang sebelumnya, di akhir video ini, saya harap kita dapat memahami mengenai materi cloud storage, sehingga dapat menjadi pembelajaran kita ke depannya mengenai mata kuliah cloud computing and lab ini. Dan semoga bisa bermanfaat bagi kita ke depannya. Selebihnya, jika ada kekurangan pada penyampaian materi ataupun ada simpang siur yang tidak jelas pada materi yang saya jelaskan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya juga menerima kritik dan saran dari pendengar agar dapat membuat presentasi ke depannya yang lebih baik lagi. Selebihnya, saya mohon maaf atas kekurangan, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.